Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami pada topik 2, ruang kolaborasi UPD sebagai kerangka kerja kurikulum dalam mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami terdiri dari Indri Ailestari, Novia Fauzia, Ayi Yulianti, Hairunisa, dan Ari Rosita Putri yang akan memaparkan tahap 1 identifikasi hasil yang diinginkan dalam UPD sebagai perangkat kerja kurikulum. Pada artikel yang pertama dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Rancangan Understanding by Design atau UBD terhadap minat belajar siswa sekolah dasar yang ditulis oleh Wahyu Naldi, Suryadi, Gunawan Anggia, Tatang Herman, dan Rika Dwiana. Artikel ini membahas mengenai rancangan pembelajaran yang dibuat menggunakan rancangan Understanding by Design atau UBD melalui pendekatan berdiferensiasi. Alur yang digunakan dimulai dengan mengidentifikasikan hasil yang ingin dicapai atau merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan bukti asesmen atau asesmen yang akan digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Setelah itu, melakukan tahapan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun dari hasil penelitian pada artikel ini, bahwa rendahnya minat belajar peserta didik disebabkan pembelajaran yang tidak terfokus kepada peserta didik dan kebutuhan pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oleh karena itu, guru harus bisa menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, guru perlu melakukan berbagai strategi dalam mempertahankan atau meningkatkan minat belajar peserta didik. Salah satunya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis UBD. Berdasarkan artikel ini, proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan rancangan Understanding by Design dengan pendekatan berdiferensiasi dapat meningkatkan minat belajar siswa di sekolah dasar. Artikel yang kedua dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD yang ditulis oleh Neni Setiawati, Melianti, Rina Septiani, dan Titin. Jurnal ini membahas tentang UBD diimplementasikan dalam pembelajaran menggunakan metode backward design atau yang lebih dikenal dengan alur mundur. Kemudian dari berbagai jurnal yang peneliti dapatkan bahwa pendekatan Understanding by Design sudah diimplementasikan di Indonesia dengan menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas dan dinyatakan efektif untuk digunakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti lain, menyatakan bahwa peserta didik memiliki persepsi bahwa UBD sudah efektif untuk digunakan dan dapat meningkatkan motivasi serta aktivitas belajar siswa. Untuk mengetahui dan membentuk pemahaman siswa tersebut, diperlukan sebuah asesmen untuk mengukurnya. Asesmen formatif cocok untuk dijadikan sebagai penilaian yang diutamakan oleh guru untuk mencapai hasil belajar yang ingin dicapai siswa, karena asesmen ini mengutamakan penilaian dalam proses pembelajaran yang mencakup 3 komponen penilaian, yaitu feedback, umpan balik, peer assessment yaitu penilaian sejawat, dan self assessment yaitu penilaian diri sendiri. Selain itu, peran guru dalam rancangan kerangka UBD yaitu sebagai perancang dalam menentukan hasil belajar siswa dengan memperhatikan karakteristik rumusan kompetensi yang ada pada Permendikbud nomor 67, 68, dan 69 yang menyatakan bahwa karakteristik kompetensi dasar lebih berfokus pada kompetensi yang ingin dicapai, bukan pada materinya, sehingga guru didorong untuk menggunakan fokus pembelajaran menggunakan ratio fokus design atau backward design. Implementasi Understanding by Design dalam kegiatan pembelajaran literatur review.
Implementasi kerangka kerja UBD dalam pembelajaran di Indonesia sudah ada dari tahun 2016. Akan tetapi masih sedikit pembahasan dan implementasi yang dilakukan. Peran guru dalam implementasi UBD dalam pembelajaran adalah merancang tujuan nyata hasil akhir yang diinginkan dari kegiatan. Pembelajaran yang akan dilakukan kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Dan terakhir adalah menuntun perencanaan pengalaman belajar dan pembelajarannya. Dalam hal ini dimaknai sebagai merancang kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, makna dalam penerapan atau implementasi UBD, seorang guru memiliki peran penting sebagai perancang kerangka rencana pembelajaran dengan menerapkan desain mundur. Ya, ulasan artikel keempat yang berjudul Understanding by Design in Teaching English as a First Language SMK N2 Surakarta Podcast Studi yang ditulis oleh Sinta Aryasusanti BKK. Ulasan ini pada artikel yang ditulis oleh Sinta Aryasusanti BKK menjelaskan bahwa pendekatan UBD menjadi solusi untuk mengatasi keterkaitan antara komponen tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. UBD dikenal sebagai desain mundur dalam merancang proses pembelajaran ataupun mengembangkan kurikulum. Dalam pendekatan UBD, tentunya mengedepankan tujuan pembelajaran yang melibatkan penilaian bahan yang harus dikuasai siswa dan kompetensi yang sejajar dengan standar kurikulum yang ada. Pendekatan UBD ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada artikel tersebut bahwa dalam identifikasi hasil yang diinginkan, tahap ini melibatkan penentuan apa yang seharusnya siswa ketahui, mengerti, dan mampu lakukan setelah menyelesaikan suatu unit atau pelajaran. Dalam penyusunan identifikasi, hasil yang diinginkan dapat dilakukan menggunakan format ABCD. ABCD merupakan akronim dari Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Audience merujuk pada peserta didik sebagai kelompok sasaran pembelajaran. Behavior mengacu pada perilaku spesifik yang diharapkan peserta didik tunjukkan setelah mengikuti proses pembelajaran. Condition menetapkan persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, termasuk syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerjanya. Degree mencakup tingkat penampilan yang dapat diterima, mengukur derajat atau tingkatan keberhasilan yang diharapkan peserta didik dalam memperlihatkan perilaku hasil belajar. Artikel kelima yaitu Application of Backward Design in Design and Learning with Observation-Based Learning Method oleh Nugraha dan Yohana. Artikel ini membahas perencanaan pembelajaran menggunakan backward design yang dapat membantu guru untuk memfokuskan pembelajaran terhadap tujuan kurikulum yang disusun. Esensi dari model backward design adalah untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Perencanaan menggunakan model ini merupakan pendekatan inovatif dalam mengembangkan kurikulum agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Wiggins and McTighe dalam bukunya berjudul Understanding Design menjelaskan bahwa terdapat dua jenis fokus dalam perencanaan pembelajaran, yaitu Content Focused Design dan Result Focused Design, yang terdiri dari 3 pokok kegiatan, yaitu Identify the Result atau menetapkan hasil yang diinginkan. Yang kedua, Determine Acceptable Evidence, menetapkan bukti-bukti atau indikator ketercapaian hasil. Dan yang ketiga, Plan Learning Experience atau merancang pengalaman belajar. Pada tahap Identify the Result atau mengidentifikasi hasil yang diinginkan, tujuan pembelajaran harus ditentukan secara konkret dan dapat diakses oleh guru, peserta didik, dan penentu kebijakan. Maka pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang berfokus pada hasil yang diinginkan, lalu menyusunnya pada poin-poin penilaian sebelum mengembangkan rencana kegiatan. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.